Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu ya. Selasa malam hari ini tanggal 17 Maret 2026. Oh, haleluya, kita berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu bersama saya dipelihara. Sampai pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, selalu saya ingatkan 2 minggu lagi sudahlah hari yang terakhir di bulan Maret, 31 Maret, 2 minggu lagi. Saya ingatkan ini maksud saya supaya kita senantiasa mempersiapkan diri untuk selalu dekat dengan Yesus, bergaul karib dengan Tuhan. Karena kaitannya saya katakan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Makanya selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu supaya kita mempersiapkan diri sebagai gereja yang akan menuju kepada kesempurnaan. Seperti dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, seperti mempelai yang berdandan berjumpa dengan mempelai yang sempurna, Tuhan Yesus. Itu mari kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini berita tentang malaikat Tuhan bicara kepada Maria tentang Maria akan mengandung dan melahirkan karena dari kandungan Roh Kudus. Itu mari kita semakin takut akan Tuhan, semakin mau cinta Tuhan, semakin mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab kita bisa setia sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Karena kerinduan kita bersama suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang sempurna. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dialah Bapakku Yahweh Elohim, Tuhanku Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat kedua demikian firman Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan buat kita semua. Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Maha dahsyat, Maha hebat, Maha sempurna, Maha segala-galanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapakku Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku yang sempurna, sucikan malam ini Bapa, kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba pemenang-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, selamat malam ini tanggal 17 Maret 2020. Waktu berjalan terus. Ingat kata-kata saya Bapak, 2 minggu lagi sudah tanggal 31 Maret. Artinya saya minta kepada Tuhan Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan sampai nanti akhir Maret. Kalau dari tanggal 1 Maret kita sudah mengawali, kita mau berdoa selalu kepada Tuhan supaya Tuhan jaga lindungi sampai kita memasuki akhir Maret. Dan kita akan buka lagi 1 April sampai 30 April dan seterusnya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan berkata di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Rencana Tuhan sempurna, rancangan yang memberikan masa depan yang penuh harapan buat kita. Dan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun, bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Wah, dahsyat. Itulah menunjukkan eksistensi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Wah, dahsyat Saudara. Berarti bicara Maha Kuasa, tak terbatas kuasa Tuhan. Apapun bisa Dia lakukan. Makanya Allah yang Maha Kuasa ini bisa menjadi ilmuwan, menjadi Yesus, menjadi sebagai manusia yang nanti kita akan rayakan setiap hari Natal bulan Desember. Dan kita mau baca firman Tuhan malam hari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Mari saya mau baca berkaitan sama kelahiran Yesus di bulan Desember, Saudara. Ya, kalau ini kita ikutin tradisi gereja, Saudara, ya. Dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kita baca Lukas pasal 1 lanjutan dari kemarin ayat 26 sampai 38. Bulan yang ke-6 ini maksudnya yaitu informasi atau statement konfirmasi dari malaikat ya kepada Elizabeth dia akan hamil, bicara kepada Zakaria pada waktu kita baca kemarin Lukas pasal 1 dari ayat yang ke-5 sampai ayat 25. Di situ dikatakan ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Itu maksudnya berkaitan ayat 13 dan ayat 26. Dalam bulan ke-6 itu maksudnya pada waktu terhitung pada waktu malaikat Tuhan bicara kepada Zakaria Elizabeth akan hamil. Atau kesimpulannya di ayat 26 ini berarti Elizabeth sudah hamil bulan yang ke-6. Nah, pada waktu itulah ya jadi berarti kesimpulan kita perbedaan antar kelahiran Yesus dan kelahiran Yohanes Pembaptis hanya beda 6 bulan, Saudara. Ya, kalau ini pada bulan ke-6 berarti hamil yang bulan ke-6 dan pada waktu ini juga konfirmasi ya, malaikat Tuhan bicara kepada Maria akan hamil. Ya, coba kita lihat ya. Ayat 27.
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu Maria. Jadi ini konfirmasi malaikat Tuhan bicara kepada Maria pada bulan ke-6, kamu akan hamil. Jadi ini kamu akan hamil berarti terhitung 0 ini saudara ya. Ya, 0. Berarti orang sampai detik ini Tuhan ciptakan pada umumnya ya. Ibu-ibu, seorang istri begitu hamil pertama, diizinkan Tuhan umur 9 bulan, bayi itu akan lahir. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam bulan ke-6, ini tradisi gereja ya. Kalau sudah lihat sejarah semua. Ini bisa kemungkinan di bulan Maret, Saudara. Di bulan Maret malaikat bicara kepada Maria. Jadi kalau di bulan Maret itu bicara, hamil pada bulan Maret, berarti ditambah 9 bulan, kemungkinan besar bulan Desember, cuma tanggalnya nggak bisa kita pastikan, Saudara. Ya, kemungkinan besar. Nah, itu dalam tradisi gereja. Makanya nggak salah, kita tidak salah kalau setiap umat Kristiani melaksanakan perayaan Natal di bulan Desember dan kesepakatan tanggal 25 Desember. Jadi ini lihat sejarah dari sini saudara ya. Kalau sudah lihat buku-buku semua itu memang memiliki kesamaan kesepakatan di gereja. Jadi 9 bulan pada waktu terhitung dari sekitar bulan Maret itu bisa di bulan Desember ya. Ada 8. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Wah, tolong garis bawahi, kasih karunia. Kita minta sama Tuhan supaya Bapak Ibu juga mendapatkan kasih karunia. Seperti Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan, mari setiap kita juga sama supaya mendapatkan kasih karunia Tuhan ya, minta sama Tuhan. Tolong garis bawahi saudara ya, kasih karunia Tuhan ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Artinya Yesus Tuhan yang menyelamatkan dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach ya. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa luhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wah, dahsyat. Makanya kita berterima kasih kepada Tuhan. Ikut Yesus itu bicara kerajaan. So. The kingdom of God. Maka dalam Ibrani 12 ayat 8, ya, kita bersyukur terima kasih kepada Tuhan karena kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dahsyat. Bicara ikut Yesus ini kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi kita ini anak raja. Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Maka disebut keturunan Daud. Karena Daud adalah raja. Bahwa Yesus adalah raja yang memerintah kerajaannya tidak akan berkesudahan, kekal selama-lamanya. Dan yang akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selamanya. Kerajaan tidak berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menolong engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tolong garis bawahi saudara dalam Alkitab Bapak Ibu. Roh Kudus akan turun atasmu. Mari kita minta sama Tuhan. Yang pertama, kita minta supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kedua, supaya Roh Kudus akan menyertai kita. Jadi firman Allah saya katakan, dari sisi horizontal itu bicara sejarah 2000 tahun yang lalu. Tapi dari aspek vertikal ada makna-makna statement-statement rohani yang kaitannya dengan kehidupan kita. Contoh yang tadi saya terangkan. Kita minta sama Tuhan supaya kita juga mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Kita akan gagal, kita akan binasa. Ya, kalau hidup kita tidak ada kasih karunia Tuhan. Dan kedua, kita minta sama Tuhan, kiranya Roh Kudus akan turun menyertai Bapak Ibu. Ya, minta sama Tuhan. Ya, terus berikutnya, dan sesungguhnya Elizabeth sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan ialah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandu. Ya, disebut juga jelas ya. Bulan yang ke-6. Jadi kaitannya ayat 36 sama dengan 26. Jadi saya katakan tadi sama juga dengan Elizabeth sudah hamil di bulan yang ke-6 ya. Bulan ke-6. Ayat 37. Sebab bagi Allah
tidak mustahil. Ke poin yang ketiga, tolong garis bawahi, bagi Allah tidak mustahil. Jadi kita mendapatkan berkat 3 poin. Nanti ada poin keempat, ada 4 poin yang saya mau terangkan ya. Poin yang ketiga tadi tidak mustahil. Jadi apapun setiap kita ada masalah, ada pergumulan, berdoa dengan iman kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Dia sanggup melakukan segala-galanya karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa. Terus berikutnya, yang keempat, ayat 38 katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang keempat kita adalah hamba Tuhan. Yang kelima, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi mari, Bapak Ibu adalah sebagai hamba Tuhan. Ada Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, mari kita senantiasa bicara hamba itu harus rendah hati Bapak Ibu. Tidak boleh sombong. Itu mari kita minta sama Tuhan supaya kita jaga kerendahan hati kita. Kita sebagai hamba Tuhan. Dan yang kelima, kita senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Makanya Maria ini luar biasa. Saya kalau baca ini nangis saya. Karena apa? Maria begitu rendah hati. Aku ini adalah hamba Tuhan. Kita rendah hati di depan Tuhan. Terus yang poin berikutnya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi dia rendah hati. Kalau menjadi seorang hamba Tuhan, selalu berserah total kepada Tuhan. Bukan kehendak manusia yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Maka dikatakan adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi perkataanmu itu adalah firman Tuhan. Ada 5 poin ya. Yang pertama, kita berdoa sama Tuhan supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Minta sama Tuhan kasih karunia Tuhan. Dan kedua, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Bapak Ibu minta selalu Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyertai kita, yang ketiga, kita melangkah dengan iman bagi Tuhan tidak bermustahil. Yang keempat, supaya kita menjadi hamba Tuhan harus rendah hati. Ya, kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki sifat rendah hati. Dan yang kelima, kita mau taat selalu melakukan kehendak Bapa. Jadilah kehendak Tuhan. Jadi kita memiliki sifat taat. Selalu apa yang kita alami selalu atas dasar kehendak Tuhan yang jadi. Apapun yang saya minta di dalam doa, Tuhan bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Seperti doa Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Ya, memang secara manusia kau bisa cawan ini, kalau bisa perang ini Tuhan, saya selalu berdoa Tuhan kalau Tuhan berkenan perang Iran, Amerika Israel bisa berhenti damai kalau Tuhan berkenan. Tapi yang paling penting kehendak Tuhan yang jadi. Di situ nanti kita akan melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan kita malam hari ada 5 poin. Jangan sampai kita lupa. Yang pertama kita minta sama Tuhan. Tuhan, kiranya kasih karunia Engkau hadir dalam hidupku. Yang kedua, Roh Kudus pimpin hidupku. Dan yang ketiga, aku melangkah dengan iman. Sebab aku yakin bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan yang keempat, mari jadikan aku sebagai hamba-Mu Tuhan. Hamba Tuhan yang selalu ada rendah hati. Mari kita mau jaga hati kita rendah hati. Kalau kita rendah hati dan kita mau taat. Yang kelima, biar selalu kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Langkah demi langkah kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Allah kuasa melakukan segala perkara melalui Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, sanggup melakukan segala-galanya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, karena inilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan melalui firman Tuhan ada 5 poin. Minta sama Tuhan. Yang pertama, saya ulangi, kita minta sama Tuhan, curahkan kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupanku. Dan yang kedua, aku minta Roh Kudus berkuasa, pimpin hidupku ya Roh Kudus. Dan ketiga, kita melangkah dengan iman, sebab bagi Tuhan tidak kamu mustahil. Jangan pernah ragu, melangkah dengan iman, percaya kuasa Tuhan ajaib menyertai kita. Dan yang keempat, kita menjadi hamba Tuhan, belajar rendah hati. Kita sebagai hamba betul rendah hati. Dan kelima, kita mau taat, lakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jadi dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.